Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang, bukan perorangan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi energinya rame-rame, massal ya. Akan ceritanya pastinya akan campur aduk ya. Silakan kalian pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja ya. Kartu-kartu yang menurut kalian menyenangkan dan cocok untuk kalian. Maka dari itu silakan tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini, oke? Dan seperti biasa general reading saya, itu saya tidak menentukan tema apapun ya, baik tema ataupun alurnya ya, apapun nantinya, itu saya serahkan sepenuhnya kepada semesta ya, apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot bisa saja cocok untuk kalian, bisa juga tidak, bisa untuk kalian ataupun orang lain yang juga nonton video ini ya. Silakan kalian simak baik-baik. Kita mulai untuk general reading kali ini. Semoga banyak yang ketarik ya energinya kali ini supaya kalian bisa mengambil manfaat positif ya, hikmah positif dari bacaan ini. Bacaan saya bukan fokus kepada bukan sekedar pembacaan kartu tarot, kartu ramalan, prediksi terawangan bukan, tapi lebih kepada nasehat ya, banyak ngomongnya di sini ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka tarot tapi banyak ngomongnya, jangan nonton video ini, oke? Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan selalu mengikuti video saya. Semoga berkah untuk kalian ya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga berkah, manfaat ya, berguna ya. Bacaannya jadi berguna. Jadi saya nggak sia-sia. Amin ya. Dan untuk kalian yang baru saja gabung, terutama yang baru saja menemukan video ini, saya ucapkan salam kenal ya. Selamat bergabung dan jangan lupa subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share juga komen supaya saya lebih rajin lagi ya, lebih semangat untuk bikin video. Oke. Kita lihat temanya kali ini apa. Oh, cepat sekali. Getting to know each other ya. Jadi bukan hanya kalian yang ingin tahu seseorang ya, tapi seseorang yang kalian pikirkan sebenarnya juga ingin tahu tentang kalian. Ini ya. Saya mau bacaan singkat sebenarnya ya. Semoga bisa dikasih singkat. Oke. Di sini ada your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi kalian terhubung dengan seseorang ingin lebih serius lagi. Intinya seperti itu ya. Apapun status hubungan kalian, apapun konsep hubungan kalian, di sini ada keinginan untuk lebih serius lagi ya. Ingin tahu lebih banyak tentang satu sama lain ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk cerita ini temanya. Kita lihat energi kiri dan kanan. Bisa kiri kalian kanan dia atau terbalik ya, kalian yang kanan, dia yang kiri. Silakan kalian sesuaikan. Kita cek dalam hubungan ini ya. Energi kalian juga energi dia. Kita lihat. Energi di sini saya lebih mengedepankan tentang energi terhadap hubungan ya, yang saling tahu ini ya. Kalau nanti dibutuhkan untuk melihat energi masing-masing secara lebih detail nanti kita ambil kartu lagi ya. Sementara ini kita lihat dulu energi masing-masing dari kalian terhadap hubungan ini ya. Hubungannya ini ya. Hubungannya bebas ya, apapun. Kita lihat untuk yang kiri. Untuk yang kiri kita lihat. The Emperor. The Emperor. Yang sebelah kiri itu adalah seseorang yang mungkin juga bisa dikatakan agak otoriter ya, atau mungkin agak lebih dominan ya, energinya lebih ke maskulin terhadap hubungan ini, punya otoritas terhadap hubungan ya, bisa dikatakan apakah manipulasi, apakah manipulatif dan juga egois, kecenderungannya memang yang ini, yang sebelah kiri memang seperti itu ya. Orang tipe-tipe memimpin ya, lebih tipikalnya lebih mendominasi ya dalam hubungan. Oke, kita lihat yang sebelah kiri. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Orang yang kiri ini lebih bingung ya.
lebih bingung. Maksudnya, kita nggak tahu, belum tahu ya yang kanan seperti apa. Cuman orang yang kiri itu bingung menghadapi hubungan ini ya. Terutama apakah, ini bisa serius atau apakah dia serius sama saya ya, atau, lebih banyak ingin tahunya, lebih banyak ingin tahu dan dalam persimpangan ini jalan persimpangan ya, ada satu kebingungan atau keraguan-raguan atau belum yakin terhadap hubungan ini, apakah bisa dibuat serius atau tidak. Oke, lihat lagi ya. Oke. Energi yang kiri kepada hubungan ini. Jadi ini bisa disimpulkan kalau sudah terbuka semuanya bagaimana situasi kondisi hubungan kalian ya, cerita kalian. Oke, Two of Coin. Wah, orang ini memang walaupun orangnya, bisa dikatakan mungkin sangat mendominasi dalam hubungan, tapi orang ini bingungan ya. Dia tidak, masih mencari-cari keseimbangan dalam hubungan ya, kemudian, bagaimana menghadapi hubungan. Tapi di sini saya melihat ya, orang yang sebelah kiri itu memang sebenarnya punya keinginan untuk memprioritaskan atau fokus untuk hubungan ini. Tapi nanti dulu, banyak yang harus dia pertimbangkan, banyak yang harus dia ketahui terlebih dahulu ya, untuk bisa melanjutkan hubungan ini lebih serius. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Eight of Coin ya. Iya betul, ini kartu-kartu fokus ya, kartu-kartu fokus. Ada beberapa yang sebelah kiri mungkin pernah menanyakan ke kartu tarot ya, kartu tarot, eee, tentang seseorang yang terhubung dengan si sebelah kanan, dengan cerita yang seperti ini ya. Karena orang yang sebelah kiri ini, ingin mendedikasikan hati perasaannya ya, memanifestasikan, segala sesuatunya, banyak yang mau dia manifestasikan terhadap hubungan ini ya, oke? Paham sampai sini? So simpel kan? Mungkin kali ini sama semesta nggak boleh banyak omong, mungkin ya, tapi nggak tahu lagi kalau nanti. Oke, kita lihat ya. Untuk energi yang sebelah kanan. Energi yang sebelah kanan bagaimana? Energinya terhadap hubungan ini. Oke. Kita lihat. Energi yang sebelah kanan. Saya menyebutnya kiri dan kanan, silakan kalian sesuaikan kalian yang kiri ataupun yang kanan. Oke. Two of Wands. Oke. Moving forward. Saya melihatnya yang kanan ini, Two of Wands itu adalah energi stuck sebenarnya, energi menunggu dan kurang proaktif ya, lebih ke pasif lah bisa dikatakan seperti itu. Oke, energinya terhadap hubungan ini, agak ya lelet ya, kalau bisa dikatakan pergerakannya kurang, sigap ya. Maka mungkin dari yang kiri menyebabkan yang kiri mungkin agak ragu-ragu juga, "Apakah kau serius denganku?" Ya, "Kenapa kamu lelet?" Ya, "Kenapa kamu tidak menunjukkan keseriusan atau pergerakan yang nyata terhadap hubungan bersama diriku?" Mungkin dari yang kiri seperti itu. Oke, kita lihat ya. Bagaimana energi si kanan terhadap hubungan bersama yang kiri. Ini masih tema ya, masih masuk tema. Oke, King of Swords. Oke. Orang ini ya, yang kanan itu terhadap hubungan ini, dia itu masih banyak opini, asumsi, persepsi ya, versi dia sendiri ya, untuk menilai hubungan ini. Jadi kalau bisa dikatakan dia masih dalam proses pemikiran, Knight of Swords ya. Tapi bukan berarti orang yang kanan itu nyantai aja dalam hubungan ini, enggak juga. Dia masih memikirkan apakah memang, saya cinta, apakah yang kiri itu memang seseorang yang layak atau yang benar-benar saya cintai ya. Jadi memang di sini ada sama-sama saling, "Loh kenapa suara saya kayak gitu ya? Padahal saya nggak batuk-batuk loh ini." Ada saling, meragukan sebenarnya satu sama lain. Yang di sini lebih meragukan yang kanan ya. Kalau yang kanan lebih kenapa begini suara saya? Kalau yang kanan lebih meragukan dirinya, dia harus, yakin dulu ya. Yakin dalam artian
saya pikir-pikir dulu ya, kalau ini lebih keraguan-raguan atas pemikirannya sendiri, kalau ini ya lebih menilai-nilai ya, dan dengan menilai itu dia masih belum menemukan, paham ya? Kalau ini sama sekali belum menemukan ya, masih ragunya lebih besar. Oke, kita lihat ya untuk yang kanan. Oke, King of Wands ya. Orang ini jelas sekali ya, kalau dia sudah nggak ragu sama hubungan. Ya, King of Wands, dia akan melakukan tindakan nyata ya. Sikapnya pasti kelihatan kalau dia memang niat dalam hubungan ini. Jadi ya, simpelnya aja ya, simpelnya. Kalau kiri masih ragu-ragu sama yang kanan, sebenarnya sudah kelihatan loh kalau yang kiri mau peka ya. Kalau yang kiri itu mau peka terhadap yang apakah yang kanan ini serius. Dia ini modelnya kalau mau bertindak ya, dia akan pikirkan ya. Karena yang kanan ini tidak mau membuat yang kiri bucin, baper, salah persepsi terhadap apa yang dilakukan ya. Jadi, yang kanan itu akan, memanifestasikan hati perasaannya melalui sikap yang nyata ya. Oke, kita lihat Page of Cups. Oke, bentar ya. Orang yang kanan itu memang orangnya lebih logis ya, lebih logis ya. Dan dia akan memulai satu tindakan ya, memang berdasarkan perasaannya, tapi dia juga mempertimbangkan jangan sampai walaupun ini punya perasaan besar ya, contoh ya, atau mungkin memang seperti itu ya. Yang kanan sebenarnya besar perasaannya terhadap yang kiri. Dia ingin benar-benar masuk ke dalam hubungan ini secara serius ya. Tapi saya lihat memang, secara perasaan, memang orang ini tidak punya ketetapan hati ya, untuk konsisten dalam mewujudkan perasaannya. Ya kadang dia memang, kalau memang dia mood ya, atau dia memang pengen mewujudkan sesuatu ya, bentuk bahasa cintanya dengan sikap, dengan tindakan nyata, dia akan tunjukkan ya. Tapi saat dia memang nggak pingin, dia juga nggak mau. Jadi orang ini memang bukan seenaknya ya, tapi memang mengikuti gerak hatinya, tapi tetap logis. Oke, bisa dipahami sampai sini ya? Oke, jadi dari sini saja kalian bisa melihat apakah cerita ini cocok untuk kalian. Terutama dari kunci temanya bahwa ya, ini sebenarnya hubungan ini mau dibawa ke lebih lanjut ya, lebih lebih serius lagi, tapi yang kiri masih meragukan, masih bingung. Apakah saya harus serius, benar-benar serius menanggapi hubungan ini ya? Memanifestasikan segalanya untuk hubungan ini atau tidak. Sementara yang ini memang orangnya ya, kalau dibandingkan sama yang kiri, tidak menyalahkan yang kiri kalau memang meragukan. Karena terkadang memang sikapnya benar-benar baik ya, kadang-kadang cuek ya. Memang dua hal yang berbeda ya, berseberangan ya. Tapi, orang ini memang kontrol atas dirinya kuat, kontrol atas hubungan kuat. Maka dari itu ini kalau mau memanipulasi yang kanan ya, memang agak sulit karena arahnya nggak bisa kebaca. Gitu, oke? Sampai sini siapakah dari kalian yang nonton? Ya sekali lagi ini mungkin bukan untuk dirimu, bisa untuk orang lain ya. Siapa yang cocok? Silakan tulis di komentar ya. Dan siapakah dari kalian yang belum subscribe padahal suka dan sering nonton saya? Oke, jangan lupa di-subscribe. Kita lanjut ya. Kita nggak perlu lihat ya, bagaimana sifat yang kiri dan sifat yang kanan. Dari sini saja saya kira sudah cukup ya. Kita mau lihat aja ya. Sebenarnya ya, perasaan kiri ya kepada yang kanan seperti apa, begitu pula yang kanan kepada yang kiri, perasaannya bagaimana, kedalaman perasaan ya. Oke, kita lihat. Kedalaman perasaan pihak kiri kepada yang kanan. Dari sini sudah jelas, kita nggak perlu lihat lagi kisahnya ya. Cuman masalah keraguan, masalah pingin tahu lebih jauh lebih
dalam perasaan satu sama lain, niat satu sama lain, cuman itu kok. Jadi seperti bacaan saya biasanya ya. Oke, ini tadi sudah keluar, saya shuffle keluar lagi. Kalau kalian nggak percaya ya, atau kalian lupa, nggak sempet lihat ya, kalian bisa mundurkan video ini sampai pada saat kartu ini jatuh. Ini sudah jatuh tadi, clover ya. Clover itu energi tentang keberuntungan, kebetulan, kemudian sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, sifatnya itu tidak jangka panjang ya. Bisa saya artikan di sini adalah bagaimana perasaan yang kiri kepada yang kanan dengan kisah yang seperti ini. Saya lihat ya, perasaan yang kiri kepada yang kanan itu seperti hal-hal yang instan ya. Tiba-tiba suka aja, tiba-tiba mungkin ya, mungkin dulunya teman atau apa, sudah pernah kenal sebelumnya, mungkin beberapa seperti itu, walaupun tidak semua yang nonton seperti itu ya. Tiba-tiba muncul aja itu perasaan ya. Dan di sini yang kiri meragukan perasaannya sendiri kepada yang kanan. Tapi saya merasakan kiri ini tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan apa yang dia rasa terhadap pihak yang kanan. Oke, lanjut ya. Oke. Teman-teman, di sini perasaan ini begitu mengikat. Di sini kartunya ring. Ya. Ring itu adalah satu simbol keterikatan. Di sini saya juga bisa merasakan bahwa ya, yang kiri ini juga ingin tahu perasaannya ya, yang kanan. Apakah seperti saya? Apakah sama? Apakah hai kau si kanan, sama perasaannya seperti saya? Apakah seperti tiba-tiba datang atau memang kau itu memang sudah memang suka banget sama aku atau memang sekedarnya ya? Karena kenapa saya kok tiba-tiba tertarik sekali sama kamu gitu. Kenapa saya kepo sama kamu, ya. Apakah kamu juga seperti itu? Apa kau cuek ya? Karena lihat sikapnya kok cuek, kadang perhatian, sebenarnya apa ya? Apakah kau juga sering mengingatku? Karena saya melihat di sini yang kiri, energi mengikat ini seperti, juga mengikat dalam hal ingatan, sering ingat gitu. Oke? Yang kiri kepada yang kanan sering teringat. Oke, kita lanjut ya. Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Oke. Yang kiri ini menyadari bahwa kenapa kayaknya aku aja ya yang sayang sama dia. Kayaknya dia enggak ya. Dan perasaan itu sering mendominasi. Ada terkadang harga diri yang mencuat, ego yang mencuat. Kok kayaknya saya terus yang butuh, kayak saya terus yang sayang sama kamu, sementara kamu nggak jelas. Kamu sayang nggak sih? Aku pingin loh kamu juga sama merasakan hal yang seperti diriku rasakan. Mungkin itu yang dirasakan yang kiri. Kalau kalian yang kiri, apakah ini yang kalian rasakan? Silakan kalian pahami ya, simak baik-baik, pahami, resapi, dan pergunakan intuisi kalian ya. Karena kartu tarot nggak bisa nggak pakai intuisi, juga pakai logika juga ya. Harus disesuaikan juga dengan realita ya yang kalian hadapi. Oke, kita lanjut untuk melihat ya energi yang sebelah kanan. Perasaan yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri seperti apa? Ini saya taruh tengah ya. Oke. Saya melihat yang kiri, yang kanan. Perasaan yang kanan perasaan yang kanan kepada yang kiri. Tes. Perasaan yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Oke. Ini kartu-kartu child ya, kartu-kartu playfulness ya. Perasaannya itu yang penting enjoy ya, yang penting enjoy, menyenangkan, membawa keceriaan ya, bisa manja-manja ya. Jadi lebih melihatnya tidak seserius itu ya. Walaupun saya merasakan yang kanan ini walaupun tidak seserius itu,
ada perasaan suka gitu loh ya. Tapi mungkin dia menampakkannya dengan mungkin nyantai ya, dengan nyantai. Kemudian saya lihat perasaannya itu memang tidak intens ya, kadang muncul, kadang tidak ya. Kita lihat lagi ya, semakin penasaran saya sama energi perasaan yang kanan kepada yang kiri. Perasaan yang kanan kepada yang kiri. Energi yang kanan itu nggak mau terlalu berat-berat ya. Kalau saya melihat ya, yang kanan ini perasaannya itu sebenarnya sudah suka ya. Kalau kanan itu suka sama seseorang ya, sebenarnya orang yang kanan itu udah nggak perlu terlalu lah, yang penting sudah suka ya wis gitu ya. Jadi bukan orang yang lebay dalam menyikapi satu perasaannya ya. Lebih kepada kalau memang aku ingin bertindak aku wujudkan, kalau aku pas nggak bisa ya enggak ya. Senyantai itu, dan dia bukan ingin bermain-main ya atau mempermainkan perasaan yang kiri ya, tapi dia lebih menyikapinya nyantai, tapi tetap loyal gitu loh ya, tetap loyal sama eee, yang kiri. Bukan meninggalkan, ya. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Kenapa sih Bunda kok ribet banget kanan kiri ya? Baik lihat si dia gitu aja ya. Kalau saya lebih suka dengan konsep seperti ini, kalau kalian nggak suka nggak usah ya, nggak usah ditonton. Karena menurut saya ya pembacaan juga harus adil ya, tidak bela siapapun ya, netral. Oke, kita lihat energi perasaan yang kanan kepada yang kiri seperti apa, oke. Memang ya, kalau yang kiri itu memang keinginannya itu, eee, tahu banyak tentang, "Bagaimana sih perasaan kamu? Kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti itu?" Dan ingin agak dominasi gitu ya. Kalau namanya hubungan itu ya harus, konsekuen gini-gini. Kalau yang kanan sebenarnya inginnya menyikapinya dengan nyantai. Jadi saat dia tidak ingin terhubung, ya dia mungkin tidak akan menghubungi ya, tidak akan mengambil sikap kalau dia tidak ingin berbuat sesuatu ya. Senyantai itu, dan saya melihatnya oke, ada beberapa yang energinya agak toksik ya, dan sering mengulang-ulang kesalahan yang mungkin membuat yang kiri itu terkadang, "Kenapa sih kamu ngabarin aja susah ya? Kenapa sih kamu, secuek itu?" Gitu ya. Saya melihat orangnya mungkin memang ini, kembali kepada karakter ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang, harus sesuai dengan bagaimana cara memperlakukan seseorang ya. Jadi gini, kita berbuat sesuatu ya, kebaikan atau kalau kita sayang sama seseorang kita biasanya perhatian, ya itu umum ya, idealnya memang seperti itu. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain ya, yang kita sayangi sama seperti kita sikapnya dalam menyikapi perasaan ya. Kalau orang ini, bukannya nggak suka loh, orang ini memang, ya memang seperti ini karakternya. Saya melihat anchor, anchor itu sesuatu yang, menahan kapal ya. Jangkar itu menahan kapal untuk tidak bergerak. Orang ini memang orangnya seperti ini dan dia tidak mudah untuk disuruh begini, disuruh begitu, harus bersikap begini, harus bersikap seperti itu, seperti harapan orang lain, ya. Orang ini mungkin punya punya karakter unik ya, apalagi dalam hal bersikap atau berhubungan di sini. Dia punya konsep sendiri ya, kayak saya punya konsep pembacaan sendiri ya. Jangan atur saya kan gitu ya. Mirip sebenarnya sama orang ini dalam menyikapi hubungan ya. Dan di sini sifatnya akhirnya lebih kepada toksik ya, dalam artian dia tidak ingin, terbelit ya, terbelit seperti ular ini dalam satu situasi kondisi yang dia tidak sukai ya. Terutama seperti ditekan, sesuatu yang whip itu, eee, kayak penebah ya, dipukulkan berkali-kali atau pecut ya, dilecutkan berkali-kali. Dia nggak mau, tuntut ini, tuntut itu, nggak mau. Kalau kalian sebelah kiri ya, eee, aku nggak menuntut Bunda ya, tapi paling tidak ya, hargailah usaha saya, paling tidak mengertilah perasaan saya. Sulit teman-teman. Kalau kalian kiri yang seperti itu. Atau kalian yang sebelah kiri merasa tidak menuntut ya.
Oke lah kalau kalian merasa tidak menuntut pihak yang kanan. Yang kanan itu memang, dia itu punya cara sendiri ya dalam menyikapi hubungan, ya. Maka dari itu mungkin di sini jelaslah terlihat, sebenarnya di sini sama ya. Di sini saya melihat whip sama whip ya, whip sama whip. Kemudian ular ya, energi aku nggak mau dimanipulasi yang kanan ya, yang kiri, bukan ingin memanipulasi tapi paling tidak itu tahulah dengan jelasnya karena si kiri merasa yang kanan nggak jelas gitu loh, ya. Sementara yang kanan itu memang bukan orang yang suka menjelas-jelaskan ya, santai ajalah, jalanin ajalah gitu loh, ya. Saya melihat memang kurang dewasa dalam bersikap ya, kalau ini terlalu serius, oke? Disitulah titik temunya, oke? Bisa dipahami? Sebenarnya pemikiran kiri kepada yang kanan seperti apa? Kita cek ya, kalau itu tadi kan dari, asumsi saya ya, intuisi saya dari, bagaimana saya melihat kartu ini ya. Tapi kita cek lagi, apakah benar penilaian yang kiri kepada yang kanan atau pemikiran yang kiri ya, pandangan yang kiri terhadap yang kanan, kita lihat, oke? Mungkin di sini ada sudut pandang yang berbeda ya, dalam menyikapi hubungan. Berarti ini mungkin entahlah apakah ada kesepakatan di antara kalian bagaimana rules dalam menjalani hubungan ya. Jadi secara fundamen hubungan itu harus ada kesepakatan, rules, ada visi dan misi yang mungkin sama harusnya. Kalau dari awal itu tidak jelas, hubungan akan ngambang ya. Kita lihat bagaimana pemikiran, pandangan, penilaian yang kiri kepada yang kanan. Oke. Mother of Air ya, Queen of Sword ya. Memang mohon maaf untuk yang kiri, mungkin kalian yang sebelah kiri ya. Mungkin terlalu berpikir keras dalam artian karena inginnya itu hubungan itu yang jelas ya. Ya semua orang pingin hubungan itu jelas arahnya ya. Dan ingin tahu banget ya. Bukan tahu aja tapi tahu banget ya, bukan tahu tempe ya. Di sini mengenai perasaannya ini, pemikirannya ini. Jadi keponya memang lebih gitu loh. Kenapa seperti itu ya? Sebenarnya itu wajar saja ya. Tapi ini yang membuat yang kiri terkadang memang banyak energi yang terkuras dalam hubungan ini ya. Sementara ini nyantai ya. Mungkin perbedaan cara menyikapi saja ya. Saya melihat penilaiannya. Kenapa kamu ya, hai kanan ya, kok tolonglah pikirkan ya, tolonglah seriuslah dalam hubungan. Kalau memang kamu mau serius, tunjukkan supaya aku nggak bingung ya. Dan memang kalau dilihat ya, kalau yang kiri mau review lagi, bahwa yang kanan itu sebenarnya juga bukan cuek-cuek amat ya. Lebih kepada kadang baik, kadang perhatian, kadang enggak, itu yang bikin yang kiri ragu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Pandangan kiri kepada yang kanan. Banyak ya, saya ngambil. Oke. Hijau of Earth ya. Page of Pentacles ya. Yang kiri memandang yang kanan. Kamu terlalu bermain-main seakan-akan kurang serius dalam hubungan ini ya. Sementara aku ini sudah terlanjur suka sama kamu ya. Jadi ini ada ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jelasnya kamu gimana, intinya seperti itu ya. Dan ini ingin tahu banyak banget tentang yang kanan ya, getting to know each other ya. Karena
ini sudah mengarah perasaannya ke arah serius ya. Sehingga yang kiri juga takut gitu loh. Kalau saya benar-benar seneng nanti jangan-jangan kamu nggak serius ya. Terus aku sudah terlanjur bucin. Oke. Pandangan kiri kepada yang kanan, kamu kurang serius menunjukkan ya kesungguhan kamu, manifestasi kamu. Mother of water ya. Kenapa ya? Kamu, hai kanan, kenapa datang kepadaku, membuat diriku itu suka, sayang, ya, sudah terlanjur masuk dalam hubungan. Tapi kenapa kamu nggak seperti itu? Kamu nggak seperti dulu saat kamu mengejarku, ya. Jadi di sini khawatir, ada kekhawatiran. Apakah perasaanmu berubah, ya? Apakah perasaan berubah ya? Apakah kamu sekarang ada orang lain, Three of Water ya, Three of Cup dan Two of Fire ya? Saya benar-benar nggak bisa memahami dirimu. Sebenarnya aku mau tutup mata, tutup telinga ya. Mau cuek aja jalani hubungan ini tapi nggak bisa. Oke? Seperti energi saya ketarik untuk memikirkan kamu. Bagaimana kamu terhadap saya. Dan saya jadi semakin kepo. Oke? Itu ya, untuk yang kiri menanggapi yang kanan atau pandangannya, penilaiannya, pemikirannya tentang yang kanan. Coba yang kanan, setelah ini kita lihat ya, sesungguhnya bagaimana sih, karena yang nggak jelas yang kanan ya, yang kanan. Terutama kalau ini ada Three of Water, cinta bersegi ya, ini muncul soalnya sebenarnya dari tadi ada ya, cuman saya tidak mau menekankan seperti yang saya bilang di awal bahwa ini hubungannya bebas, status hubungannya apapun ya. Kita lihat bagaimana pandangan yang kanan kepada yang kiri, penilaiannya itu loh ya. Sebenarnya saya melihat ya, yang kiri tidak memungkiri, yang kanan banyak menunjukkan perasaannya ya, pernah paling tidak ya, menunjukkan perasaannya yang besar lewat sikap ya. Maka dari itu nggak mungkin kalau tidak pernah menunjukkan sikap-sikap yang membuat baper ini ya. Itu. Oke, lanjut ya. Yang kanan kepada yang kiri. Banyak kali. Sabar. Four of Air ya. 4 pedang. Ini. Yang kanan menilai. Kenapa kamu terlalu serius, bukan terlalu serius, terlalu menghayati dan merenungi. Dipikir terlalu dalam ya. Sebenarnya jalani sajalah. Ini berbeda ya, berbeda sudut pandang cara menyikapi hubungan. Hanya itu sih ya. Yang kanan kepada yang kiri. Ini 2, saya mau ambil ya. Saya ambil yang 1 aja. Semesta tunjukkan 1 ya. Oke, terima kasih. Ya, Six of Air. Ya. Ini 6 pedang ya. Aku itu pergi ya. Pergi, kadang-kadang cuek ya. Itu memang aku punya urusan. Aku ada kadang ingin fokus pada diriku sendiri ya. Ada kesibukan lain yang tidak melulu soal hubungan. Ya. Aku juga perlu kontrol atas diriku sendiri, kontrol terhadap orang-orang dekat saya yang memang harus saya uh, menjadi tanggung jawab saya. Kemudian bukan berarti aku terus menjalin hubungan sama orang lain lagi. Aku bukan tipikal seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kiri menanggapi yang kanan menanggapi yang kiri. Kamu jangan terlalu overthinking saat aku tidak bisa menghubungi kamu, saat aku mungkin menjauh dari dirimu. Ya, bukan berarti aku tuh tidak memikirkan kamu. Aku masih memikirkan kamu dan hanya kamu, ya. Tapi aku memang ada urusan yang lain yang saya fokuskan, oke? Six of Swords, ya. Lanjut.
Dan terkadang memang aku pergi karena mungkin kontrol dari dirimu terlalu mengekangku. Ini ada juga ya. Ada beberapa walaupun nggak semua. Aku justru menghindar. Aku memberi waktu untuk diriku sendiri. Ini 2. Ya, sebenarnya aku ini sih. Tapi ya karena 2. Semesta berikan 1 aja. Oke. Curandera of Fire. Ini kartu sword semua ya. Orang ini lebih ke arah logika-logika aja ya. Tidak banyak yang cups di sini ya. Cupsnya cuman ini pun page, energi yang kurang dewasa dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya perasaan, emosi ya. Saya melihatnya lebih ke fire. Fire itu elemen udara ya, di mana kadang kencang, kadang halus lembut, mendayu, bisa bikin ngantuk, kadang-kadang bisa jadi badai ya. Gemini Libra ya, banyak itu. Gemini Libra Aquarius ya. Kemudian di sini saya melihatnya Curandera of Fire. Orang ini melihatnya, aku itu punya banyak urusan, aku punya banyak hal yang aku pikirkan dan saya harus bijak menyikapinya. Jadi mungkin aku tidak seperti kamu ya, kamu yang mungkin terlalu serius ya, bukan berarti aku nggak serius ya. Tapi aku di sini itu melihat kamu, kenapa kamu memikirkan hubungan ini begitu sangat berat ya? Seharusnya tidak usah seperti itu. Kalau dibawa nyantai enak aja kok. Toh aku nggak kemana-mana ya. Ten of Earth ya. Saya ini banyak tanggung jawabnya ya. Banyak yang harus aku hidupi ya. Banyak yang aku fokuskan. Earth, 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 earth ya. Hal-hal yang sifatnya material, kerjaan, keluarga ya. Itu. Jadi, di sini hanya salah persepsi sih, dipikirnya tidak serius, tapi sebenarnya ini nyantai aja kalau soal hubungan, banyak hal lain di luar hubungan, itu yang saya fokuskan. Sehingga mungkin memang saya akui saya tidak begitu fokus sama hubungan, tapi sebenarnya memang banyak hal yang aku urusi, urusanku akeh ya, gak mek cinta-cintaan tok, bagi yang kanan, oke? Oke, jadi ini apakah yang kanan itu sebenarnya banyak ingin tahu sama yang kiri? Saya mau lihat ya. Apakah hanya yang kiri? Kiri tadi eh, ingin tahu apakah perasaanmu sama dengan aku? Sebenarnya sama ya, sama sayangnya. Cuman fokusnya banyak ke distract sama hal lain ya. Jadi mungkin soal hubungan bukan prioritas. Mohon maaf ya. Tapi apakah yang kanan itu eh, sama keponya, ya, sama keponya. Tapi saya kira ya, logika aja. Kalau orang itu banyak urusan, ya, sama pikirannya itu kebagi-bagi sama yang lain. Akhirnya kan juga nggak begitu fokus ya. Bisa saya simpulkan mungkin dari intuisi saya, yang kanan bukannya tidak cinta, bukannya tidak kepo sama yang kiri, tapi karena pikirannya itu ke-distract sama hal-hal yang lain. Tapi kita cek ya, supaya kalian lega. Apakah yang kanan ya, perasaannya itu sama keponya seperti yang kiri. Yang kiri kan pengen tahu banyak, pengen tahu apa yang kau lakukan, apakah yang kanan itu sebenarnya pengen tahu, cuman mungkin waktunya nggak banyak ya, karena dia harus fokus ke banyak hal. Kita lihat ya. Satu deck khusus untuk yang kanan ya, supaya untuk yang kiri yang ingin tahu bisa terjawab. Oke, mohon maaf untuk yang kanan, pengen tahu kan sudah tahu, yo. Oke, kita lihat ya, lebih mendalam lagi. Karena saya merasakan yang kirim ingin tahu lebih banyak. Oke, apakah benar? Ya, silakan tulis di komentar. Oke, kita lihat ya. Bingung Bunda? Pegangan apa kek? Gagang pintu kek, pegangan kursi kek, biar gak bingung ya. Adakah dari kalian yang bingung? Adakah dari kalian yang nggak paham? Oke, kita lihat ya. Apakah yang kanan itu juga kepo? Ya. Yang kanan itu punya keyakinan ya. Yang penting kita itu sudah masuk dalam hubungan, ada kesepakatan, ada sudah tahu satu sama lain bahwa kita itu masuk dalam satu hubungan. Ya udah, wes, ya. Nggak usah kalau aku sih nggak terlalu kepo. Aku sangat mempercayai kamu.
ya. Aku sudah nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu ya, kamu pasti melakukan hal-hal itu yang baik untuk dirimu, aku percaya sama kamu. Oke, lanjut ya. Bukannya aku nggak mau tahu apa yang kau lakukan, bagaimana perasaanmu, kamu ngapain aja ya. Kalau kamu nggak beritahu, ya aku anggap kamu memang nggak pengen ngasih tahu, nggak pengen berbagi. So simple. Kalau kamu kasih tahu mungkin aku akan menanggapi. Dan itu apakah menarik? Menarik juga ya. Itu informasi. Kalau kamu nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Kamu cerita alhamdulillah. Oh no. Lanjut ya. Aku itu energinya lebih ke maskulin ya. Jadi lebih ke hal-hal yang nyata, yang apa ya, yang simpel-simpel aja lah, yang tegas-tegas aja, yang nggak mau ribet ya. Yang penting aku sudah komitmen, ya wis. Ya, ini ring. Yang penting aku sudah sama kamu, ya wis, aku percaya sepenuhnya sama kamu, aku nggak pikiran aneh-aneh. Bukannya aku nggak mau tahu apa kegiatan kamu, nggak tahu apapun tentang kamu, enggak ya, aku percaya karena aku sudah menentukan pilihan. Aku itu energi saya maskulin, walaupun tidak selalu laki-laki yang sebelah kanan ya. Saya sudah menentukan pilihan, ya apapun yang ada dalam dirimu ya, aku percaya, aku suka, wis titik. Fix no debat, ngono tok ya. Oke. Jadi untuk kalian yang pengen tahu ya, orang ini memang sesimpel itu. Oke. Kita lihat ya. Apakah yang kiri dengan melihat yang kanan seperti itu? Ya. Apakah dia memang ingin adjustment dalam artian mau levelnya ya, level keseriusannya mau dinaikkan atau justru malah mundur karena di sini ada keraguan-raguan, karena ingin tahu banyak ya. Banyak yang dia inginkan dalam hubungan ini bersama yang kanan ya. Terkadang orang yang terlalu banyak ekspektasi kalau tidak tercapai ya harapan-harapannya, dia akan kecewa ya. Kalau kecewa dia akan sakit ya. Kalau sakit dia merasa seperti tidak nyaman ya, kemudian mundur. Bisa seperti itu. Tapi kita cek ya. Kita cek yang kiri ya, situasi kondisinya saat ini secara emosi ya, secara keinginan mungkin ya terhadap hubungan ini, apakah mau lanjut atau enggak ya. Masih ingin lanjut atau enggak? Kalau yang kanan nggak usah dilihat, ya. Dia memang mau lanjut, ya. Kalau mau lanjut harusnya dia mau mengerti dong perasaan yang kiri. Harusnya dia mau banyak effort dong, ya. Nggak hanya cuek, nggak hanya kan bikin bingung, ya kan? Sebenarnya kita nggak bisa loh nuntut orang kayak gitu, ya nggak sih, ya. Idealnya memang seperti itu, ya. Teorinya. Tapi dalam nyatanya nggak semua orang bisa begitu toh. Oke, kita lihat ya. Ini masih mau nggak sama yang kanan? Kalau yang kanan nanti boleh kita cek ya. Kalau memang hubungannya begini terus ya, dia lebih memilih untuk ya begini saja atau aku kalau ditekan terus atau mungkin dituntut ini itu aku males ya. Coba kita lihat ya. Yang kiri dulu ya. Yang kiri. Energi keinginan, tujuan atau mungkin rencana ya. Tapi sebatas energi ya. Kartu tarot bukan CCTV, enggak tahu ya. Bagi saya tarot bukan ramalan ya. Isinya kartu tarot itu kan cuman cerita kehidupan dan bagaimana cara kita menyikapinya. Itu aja. Dan saya nggak mau membuat penonton saya halu karena hal-hal yang nggak jelas. Lama bunda, lah ya enggak tahu. Dikasihnya lama semesta minta dong satu petunjuknya. Oke. Gini loh,
Kalau yang kiri ya maunya gini, kalau aku itu aware ya, perhatian sama kamu, harapan aku, kamu itu juga seperti itu, minimal menyeimbangkan ya, nggak selalu saya nuntut yang banyak-banyak kok ya. Tapi paling tidak imbanglah, jangan seakan-akan jadinya aku yang berjuang dalam hubungan, kamu enggak, ya oke. Itu keinginannya, oke. Harapannya ya. Ya, sebaiknya kamu juga bertindak ya, karena aku sudah banyak berjuang, gitu ya. Jadi apakah masih mau? Kalau kamu berjuang terus, masih kuat kah? Apa wis emoh? Saya belum merasakan energi lelah ya, cuman masih sebatas berharap yang kanan mau menyeimbangkan ya. Energi lelah saya belum melihat yang kiri mau mundur ya, di Empress ya. Saya masih merasakan ya yang kiri ini energinya masih masih mau berjuang karena orang yang kiri itu sangat kasih ya, penuh kasih sama yang kanan, apapun hubungannya ya, ingin membahagiakan, apapun status hubungan. Di sini juga ada Three of Cups ya, tetap berusaha bertahan, memikirkan ya, masih mengusahakan. Ada energi-energi terkungkung di sini sama sudah terkadung ya, terkadung dan terlanjur seperti sudah sayang ya, sudah terlanjur masuk dalam hubungan ya. Ada keinginan ya sebenarnya hubungannya itu semakin oke ya, tapi ya entahlah ya sementara ini mungkin masih dalam perjuangan saya ya, dan saya lihat yang kiri masih mau berjuang. Oke oke, kita lihat ya untuk yang kanan, pakai kartu lain yuk. Yang sama ya, tarot sama tarot, bukan oracle ya, bukan Lenormand. Kita lihat ya, apakah yang kanan ini? Ini tujuannya apa? Apa dia sudah males ya? Akan apa? Ya sudah aku cuekin aja lah gitu ya. Atau ya aku tak berubah gitu ya. Mungkin ada perubahan. Ya wis aku tak berubah supaya kamu seneng ya kan. Kan menyenangkan kalau gitu itu ya. Aku ya berjuang supaya imbang ya. Tapi kok kayaknya enggak. Cek ya. Itu kan intuisi saya bisa salah. Kanan. Oke. Tuh kan? Saya salah. Di sini dia mau berjuang ya. Ya aku maulah, mungkin memang kalau saya pas bisa ya, nggak ke distract sama hal-hal lain. Saya ingin fokus sama kamu ya, memperlakukan kamu dengan baik ya. Ya. Asal pas aku bisa loh ya. Karena aku sebenarnya tidak ada niatan untuk membuat hubungan ini jadi nggak nyaman dan kamu terus yang berjuang, nggak juga. Aku juga pengen temperance ya, menyeimbangkan ya. Ya saat aku bisa aku akan totalitas deh ya. Jadi ini juga nggak ada ingin meninggalkan atau ingin mundur atau ingin selalu cuek, enggak. Saking aja ya, Hangman. Oke. Mungkin saat ini memang nggak bisa. Aku menyadari kamu banyak berkorban sudah dalam hubungan ini ya. Mungkin aku memang banyak stuck ya, tapi aku akan berusaha. Ya. Akan berusaha nih, Five of Cups ya. Kadang-kadang memang ada kondisi tertentu memang aku memang tidak mampu dan tidak sanggup, terutama King of Coins, Five of Cups ya. Kadang-kadang kalau aku itu kerja, memang itu aku kok gila kerja dan aku suka duit ya. Kadang-kadang aku seakan-akan membuat kamu percaya walaupun kamu kadang mungkin percaya atau enggak ya, hai kiri ya, bahwa aku itu benar-benar kerja sehingga aku stuck sama kamu ya. Tapi aku mohon ya pengertian kamu. Ya, aku ingin ya total sama kamu juga ya, bukan ingin mengabaikan atau membuat kamu jadi ini. Toh kalau aku itu banyak duit ya, aku pengennya juga membaginya sama kamu loh. Mosok sih? Pret ya. Oke deh, kita aminin ya. Untuk yang baik-baik itu diaminin ya. Sekali lagi, ini bisa bacaan memang bukan buatmu. Ya, jadi jangan GR, jangan kehaluan dulu ya. Kalian sesuaikan dan kalian aminkan kalau memang itu menyenangkan untuk kalian. Ya, kalau memang tidak, gak usah membangkitkan energi negatif dari dirimu ya.
Anggap saja bacaan ini untuk orang lain. Kalau nggak cocok, nggak suka kalian, nggak apa-apa ya. Kita lihat korelasi di antara kalian ya. Yang sini saya ambil satu, sini ambil satu. Ya. Apa koneksinya? Ya, koneksinya. Koneksinya. Saya melihat koneksinya. Saya ambil satu. Untuk yang dari deck ini, saya taruh tengah. Oke, the death ya. Ya wes, kalau yang kiri bilangnya, ya wes ayo sama-sama, hubungan kita yang kemarin-kemarin itu nggak enak ya, kamu tanpa aku kasih kesempatan kamu, ayo wes ya. Jadi ini ada gayung bersambut, ayo sama-sama baik, sama-sama berjuang ya. Coba kita lihat ya. Baik nih, bacaan bagus ini. Energi kalian bagus nih ya, koneksinya. Masih ada saling pengertian ya. Kalau nggak seperti ini ya mungkin bacaan ini bukan untuk kalian, tapi semoga kayak gini ya, karena ini bagus ya. Saya aminkan untuk kalian yang nonton. Maka dari itu sering-sering nonton video saya ya. Bunyikan tanda loncengnya, kita lihat koneksi energi. Satu aja. Oke, the Hierophant ya. Segala sesuatu itu ada aturannya ya. Jadi ya walaupun apapun status hubungan kalian semua ada aturannya. Dalam artian ya, untuk bisa banyak effort, untuk bisa komunikasi, untuk bisa serius dalam satu hubungan, itu tetap ada satu tatanan, terutama dari yang kanan ya. Karena orangnya logis, realistis ya. Mikirnya itu yang simpel-simpel. Jadi kalau memang hubungan itu membuat ribet ya, hubungan itu membuat ribet, hubungan tidak sesuai aturan ya, aturan apapun ya. Ya memang sulit bagi yang kanan ya, tapi it's okay lah. Saya tidak keberatan kalau saya memang seharusnya saya berjuang juga. Oke, kita lihat Queen of Coin ya. Oke. Ayo sama-sama memanifestasikan. Koneksi energinya bagus ya, nyambung ya. Walaupun di awal saya melihat ini banyak kepo karena pingin tahu banyak ya. Ternyata yang ini seperti ini ya. Mungkin ada kesalahpahaman kenapa kamu tidak dan lain sebagainya tadi ya. Ternyata koneksi energinya kalian masih nyambung ya. Apakah ada kemungkinan atau potensi energi untuk perpisahan dan sebagainya? Gak usah mikir yang elek-elek ya. Apakah dia ada orang lain? Gak usah ya, nanti bisa terjadi. Katanya orang Jawa tumus ya, tembus. Mending mikir yang api-api ya, yang bagus-bagus. Jadi kalau saya lihat ini bacaannya bagus, koneksi energinya bagus. Kalau memang kepo ya, kepo sudah tadi terjawab dan semoga itu benar karena sebenarnya yang kanan itu bukan orang yang gimana-gimana ya, saking aja mungkin salah persepsi ya, perbedaan persepsi. Visi misinya sama saya lihat ya, masih mau dalam hubungan ini. Intinya seperti itu. Niatannya bagus-bagus ya, nggak ada niat buruk memanfaatkan atau apa, nggak ada. Oke? Terus pesannya, apa yang harus saya sikapi Bunda? Kalau yang kiri, ya kalau memang kalian berhadapan dengan seseorang yang senyantai ini, ya jangan terlalu serius nanti habis energi kalian, ya. Ya gimana sih kalau orang ya berhadapan sama seseorang, ngoyo ini ya, ini nyantai, ngapain lu gitu ya. Kayak apa ya? Kayak ini sama ini ya. Kayak ini sama ini. Contoh aja contoh. Lo mati rek. Sik. Bentar. Ini sama ini ya. Kamu itu kenapa sih? Anu gitu ya. Nyantai ya. Karena habis energinya, ngapain buang-buang energi. Oke? Sementara ini nyantai. Di sini sementara koneksi energinya itu masih bagus ya. Yang penting itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi kalau yang kiri lebih nyantai lah ya menghadapi yang kanan dan jangan terlalu diambil hati lah. Karena memang bukannya yang kanan itu tidak serius atau ini enggak kok. Ini masih melekat ya, energinya masih nyambung ya. Cuman mungkin banyak urusan ya. Urusannya itu bukan hidup ini bukan hanya cintrong-cintrong cinta-cinta aja menurut yang kanan ya. Karena memang mungkin banyak tanggung jawab, tadi banyak kartu king ya di bawah sini. Ya, Curandera of Fire ya, Balance, Queens of One ya, Queen of Wands.
ya. Jadi itu aja. Kalau untuk yang kanan ya walaupun banyak urusan kalau memang sudah komitmen terhadap perasaan, komitmen terhadap hubungan, mengajak seseorang masuk atau berkomitmen dalam satu hubungan harusnya ya konsekuen ya karena tidak bisa yang namanya hubungan itu karena menyangkut perasaan orang lain juga, hai kanan. Nggak bisa juga eee, yang namanya kalau sekedar sekedar nyangkut, sekedar masuk dalam hubungan, tapi, tidak ada tanggung jawab, konsekuensi, harus mau juga sama konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Walaupun banyak urusan, kalau ada hubungan ya harus tanggung jawab juga, ya harus diperhatikan, bukan berarti, itu, bagian yang nggak penting, jangan juga, gitu ya. Harus imbang, ngono loh, oke? Saran dari saya bisa diambil, bisa tidak ya. Bisa juga kalian abaikan ya, bisa juga kalian jadikan salah satu, wacana positif ya. Kalau itu dari saya, kalau dari kartu mungkin beda. Kita lihat ya, pesan untuk kanan dan kiri ya, pesan atau kartu saran dari semesta, kita lihat. Saran. Loh, ya apa sih? Oke, dikasih 2. Busy times and multitasking. Busy time kan? Untuk yang kanan ini kayaknya ya, sensitive emotion. Jadi ini ya, take charge of your schedule during this busy time and honesty assess your underlying reason for being busy. Jadi ya, memang, orang yang kanan mungkin banyak waktu yang sibuk ya, untuk yang kanan dulu ya, dan tidak bisa membagi, pikirannya ya. Jadi harus bisa bikin schedule, bikin prioritas, tidak hanya prioritasnya hanya kerja, duit, sementara hubungan yang kesekian prioritas yang kesekian, nomor kesekian, jangan ya. Pertimbangkan juga perasaan yang kiri ya, harus bisa multitasking juga, bisa membagi waktu, membagi pikiran, karena itu bentuk tanggung jawab ya terhadap hubungan. Untuk yang kiri ya kalau memang ini pas nggak bisa ya coba ya, jangan hanya fokus kepada hubungan saja, kalian juga punya kehidupan lain kan ya. Jadi sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang membuat kalian nyaman juga ya, tidak hanya fokus sama hubungan, oke. Sensitive emotion ya, times of heightened emotion and sensitivity call for extra self-care and gentleness ya. Jadi yang kanan mungkin dibutuhkan emosi yang lebih sensitif ya, sensitif dalam artian pahamilah perasaan yang kiri ya, jangan terlalu cuek ya, hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Ya itu, kalau yang kiri secara sensitif emotion ya, jangan terlalu sensitif kalau orang ini pas nggak bisa dan jangan punya pemikiran aneh-aneh, membuat emosinya menjadi sensitif, galau dan lain sebagainya ya, nanti malah nggak karu-karuan secara fisik, kesehatan ya, mental. Oke. Jadi itu aja sih teman-teman ya. Jadi semoga bacaan ini manfaat ya untuk kalian semuanya. Bunda ini kan rame-rame, gimana kalau saya ingin baca sendiri, bukan rame-rame seperti ini bisa ya? Bisa dengan seperti ini ya, langsung interaksi, pertanyaannya bebas ya. Enggak satu pertanyaan harga 10.000 ya. Nanti kalau 1.000 pertanyaan berapa juta? Enggak gitu ya. Pembayaran semua berbayar ya, dengan video call durasinya 15 menit dan 30 menit. Pertanyaannya bebas selama durasi itu ya, selama durasi yang dipilih itu. Oke, nanti pakai timer ya, jadi kelihatan, kalian juga bisa ngelihat gitu. Caranya gimana ya, daftar lewat admin ya, daftar tarot ketiknya.
WA admin ada di bawah video ini di deskripsinya, tapi ketiknya cuma daftar tarot ya, jangan ketik yang lain ya. Nanti ketik yang lain nggak kejawab, bisa berhari-hari setelah, mungkin admin sudah menyelesaikan semuanya, kalau iseng dilihat lagi, ada yang tenggelam, ya. Pokoknya yang daftar tarot itu lebih diperhitungkan, lebih diperhatikan, ya. Daftar tarot karena satu HP untuk urusan banyak, ya. Mohon maklum ya, kalau kalian mau diprioritaskan belikan HP Kak Flori, ya. Gitu, oke. Jadi, ngetiknya daftar tarot, nomornya ada di bawah video ini, itu nomor admin ya. Nanti sama admin diberikan bagaimana cara personal reading, itu dibaca semuanya supaya paham, ya. Kalau kalian paham pasti bisa mengikuti ya. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi jangan panik ya, "Aku sudah WA kok gak dibales-bales ya." Lah WA-ne subuh, WA jam 12 siang, lah wong bukanya masih jam 3 sore kok. Ya, mohon maaf ya, walaupun admin aktif, tapi aktif untuk kerjaan yang lain coy, ya, ngono. Jadi silahkan kalian ikuti saja prosedur pendaftaran sesuai seperti, yang diberikan oleh admin, kalau kalian sudah menghubungi admin, oke? Itu saja sih dari saya. Semoga bacaan ini manfaat positif, kalian bisa mengambil hal-hal yang, positif sehingga bacaan ini berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah nonton ya. Jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen, dan kalau kalian itu nggak mau ketinggalan video saya jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, kling kling ya, ada gambarnya lonceng ya. Kalau nggak tahu tanya sama anaknya ya atau tetangganya. Atau ke balai desa pasti banyak yang tahu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.